Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E yang beranggotakan Rifka Musila, Prinanda Rahmatullah, Yoga Altaris, Kamara Anggini, dan Asrita Krisna ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek yang kedua kami, yaitu Marketplace, berdasarkan beberapa narasumber yang sudah kami wawancarai. Kami akan membahas mengenai goal-directed design and modeling. Latar belakangnya adalah pandemi coronavirus di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat dan mempengaruhi segala macam aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Tidak hanya ekonomi negara yang kacau, tapi juga ekonomi rakyat yang tidak tergantung kepada negara, seperti petani, peternak, dan lainnya juga merosot. Kebutuhan akan suatu aplikasi sangatlah penting pada kondisi saat ini, dikarenakan masyarakat yang tidak bisa keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, kami membuat aplikasi bernama Marketplace yang merupakan solusi untuk menangani permasalahan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi ini, di mana aplikasi ini dapat membantu pembeli untuk membeli ikan lele secara online yang dapat diantar langsung ke rumah pembeli tanpa harus keluar rumah. Kemudian masalah, seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona, di mana ada beberapa permasalahannya. Yang pertama, mengalami penurunan penjualan. Yang kedua, sulit mendapatkan bahan baku. Yang ketiga, terhambatnya distribusi. Yang keempat, mengalami kesulitan permodalan. Yang kelima, terhambatnya produksi. Kemudian, kenapa ini sangat penting? Wabah corona memang sangat berdampak terhadap bisnis UMKM. Kalau sudah seperti ini, para pemilik bisnis harus siap sedia dan dalam mengantisipasinya agar usahanya tetap produktif dan tidak gulung tikar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Prinanda Rahmatullah akan menjelaskan slide selanjutnya. Berdasarkan masalah yang ada, solusi yang ditawarkan yaitu: pertama, mempertahankan penjualan selama pandemik dan meningkatkan pemasaran online pada setiap produk UMKM dan dapat memberikan harga yang terjangkau ataupun memberi diskon. Yang kedua, dapat mencari bahan baku produksi dari bahan lokal. Dapat mencari tahu stimulus-stimulus apa yang dikeluarkan demi membantu kelangsungan bisnis selama pandemi corona, termasuk mendapat bantuan modal. Jika distribusi terhadap konsumen terlambat, pelaku UMKM dapat memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen agar harapan sampainya barang sesuai dengan ekspektasi awal. Lagi pula di saat seperti ini, mereka pasti mengerti bahwa distribusi barang-barang memang akan terhambat. Yang terakhir, mempunyai suatu aplikasi belanja online untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, kami menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Marketplace Lele. Marketplace Lele merupakan aplikasi yang berisi media informasi dan penjualan lele dan beserta olahannya. Aplikasi ini merupakan jawaban dari setiap permasalahan yang ada pada saat masa pandemik ini. Pada tahap modeling, yang pertama harus dilakukan adalah membuat affinity diagram. Affinity diagram berisi catatan-catatan penting yang sudah dilakukan pada tahap wawancara. Jadi setelah melakukan wawancara, developer atau pengembang membuat catatan tentang hal apa saja yang sudah mereka dapatkan ketika wawancara kepada setiap user. Di sini usernya ada 3, yaitu pembeli, penjual, dan kurir. Setiap catatan yang sudah didapatkan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok kecil untuk level 1. Jadi di sini untuk pembeli ada status diri, data keluarga, sampai dengan asal menyukai lele. Jadi untuk tahap 1 ini kelompoknya itu kelompok kecil, kelompok yang tidak terlalu umum. Jadi lebih khusus untuk pengelompokannya. Kemudian ada pada penjual ada kelompok data diri seperti pada pembeli, kemudian ada pengalaman, penjualan, alasan berjualan, sampai dengan harapan. Kemudian pada kurir juga sama, yaitu ada data diri, alasan bekerja, sampai dengan bentuk pelayanan. Di sini kelompoknya ini belumlah kelompok yang terlalu umum, jadi masih khusus. Kemudian pada level 2 affinity diagram, kelompok yang dibuat adalah kelompok yang lebih umum lagi,
yaitu setelah melakukan pengelompokan level 1, kelompok-kelompok yang ada pada tiap user dikelompokkan menjadi suatu yang lebih umum lagi, yaitu seperti profil yang berisi status diri, data keluarga, dan pendidikan. Jadi kelompok yang umum ini sangatlah membantu untuk melihat pengelompokan informasi atau catatan penting dari user. Pada penjual ada profil seperti pada pembeli, kemudian pada kurir juga ada profil, kemudian ada kelompok tentang lele untuk yang penjual, dan ada kelompok teknis pekerjaan untuk yang kurir. Setelah membuat affinity diagram level 1 dan level 2, proses modeling selanjutnya yaitu membuat value proposition canvas. Value proposition canvas merupakan desain alat yang berguna untuk membuat detail secara sederhana dari customer segment dan value proposition yang sangat bermanfaat sebagai jembatan ide untuk calon customer agar sesuai dan tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk mendesain proposisi nilai untuk meningkatkan nilai yang kita tawarkan sebagai developer kepada customer dan membantu menyelesaikan permasalahan dari customer. Di sini ada terbagi menjadi dua bagian, yaitu customer segment. Customer segment berisi customer gain, customer job, dan customer pain. Customer job yaitu kegiatan apa saja yang sedang dikerjakan oleh target customer. Kemudian ada customer pains. Customer pains berisi emosi negatif atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh customer ketika dia mengerjakan sesuatu. Kemudian ada customer gains, yaitu keuntungan yang diharapkan oleh customer, yaitu secara fungsional, emosional, emosi positif, ataupun hemat biaya. Kemudian pada bagian kiri ada value proposition yang berisi pain reliever, produk dan service, kemudian gain creators. Pain relievers yaitu yang berhubungan dengan pain dari customer. Pain reliever ini untuk menghapus dan mengurangi pain, hal-hal negatif yang dialami oleh customer. Kemudian ada gain creators yang berisi untuk meningkatkan gain yang sudah didapatkan oleh customer. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan gain yang sudah didapatkan oleh customer. Kemudian ada produk dan service, yaitu yang membantu customer secara fungsional, emosional, sosial, ataupun untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi di sini hal apa saja yang bisa membantu untuk customer itu sendiri. Jadi untuk setiap user, value proposition-nya berbeda-beda. Di sini untuk gains dari pembeli ada mengantar pesanan, harga lebih murah. Kemudian ada customer job, yaitu pekerjaan yang bisa dia lakukan, yaitu membeli lele, mengikuti festival masakan lele, memasak lele. Pada marketplace lele, kita memiliki user 3, yaitu pembeli, penjual, dan kurir. Isi elemen untuk setiap user pastinya berbeda-beda, dan tidak mungkin kita jelaskan semuanya. Jadi secara umum, ada gains, customer job, pains, gain creator, pain reliever, dan product service. Jadi isi dari setiap elemen ini tergantung dari catatan yang sudah dibuat oleh developer pada tahap sebelumnya, yaitu pada tahap affinity diagram yang mencatat setiap poin penting setelah melakukan wawancara. Untuk bisnis model canvas akan dijelaskan oleh Yoga Altaris. Baik, saya Yoga Altaris akan menjelaskan tentang bisnis model canvas atau yang disingkat dengan BMC. BMC adalah kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memvisualisasikan bagaimana bisnis model yang dianut oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam BMC ini ada 9 blok. Ya, yang pertama key partners, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resource, channel, cost structure, dan revenue stream. Nah, saya jelaskan dulu apa itu key partners. Kalau key partners ini adalah pihak-pihak yang pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan dalam menjalankan key activities.
Eh, Lalu key activity sendiri adalah kegiatan utama yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan value proposition. Nah, value proposition sendiri itu adalah keunggulan lah atau alasan mengapa pelanggan memilih produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi mungkin singkat kata itu adalah kebutuhan dari pelanggan. Jadi key activities dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, lalu ada customer relationship. Customer relationship ini menjelaskan bagaimana hubungan antara perusahaan dan pelanggan atau interaksinya, apa saja yang dilakukan perusahaan terhadap pelanggan. Kalau customer segment adalah kalangan-kalangan yang menjadi target daripada perusahaan tersebut atau dari produk tersebut. Lalu ada key research. Nah, key research ini adalah komponen yang berisi apa-apa saja yang dibutuhkan agar perusahaan itu dapat bekerja. Contohnya pegawai, kantor, dan sebagainya macam ya. Lalu ada channels. Nah, channels ini adalah media untuk perusahaan menjangkau si customer, misalnya melalui bidang marketing yang dia sediakan atau melalui platform media sosial dan iklan di pihak ketiga contohnya. Nah, lalu ada cost structure. Cost structure itu bisa dibilang modal-modal apa saja atau biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan utama perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada revenue stream. Revenue stream adalah bagaimana bisnis itu mendapatkan profit ya. Pendapatannya itu dari apa? Nah, mungkin itu definisi dari bisnis model kanvas. Nah, mari kita lihat bagaimana bisnis model kanvas terhadap user pembeli di aplikasi marketplace Lele yang kami ingin bangun. Nah, kita lihat key partnersnya itu. Key partners ada penjual. Penjual itu penjual lele atau peternak lele yang menjadi penghasil lele utama ya. Lalu restoran makanan. Nah, restoran makanan ini yang menyediakan menu lele ya. Jadi otomatis dia butuh lele. Jadi ini merupakan key partners atau pihak eksternal yang menolong key activity kita. Lalu masyarakat. Nah, tentunya tidak ada restoran yang memproduksi makanan lele. Bisa saja dari rumah-rumah tangga masyarakat itu ingin memasak lele ya. Lalu ada supplier atau mungkin ada semacam distributor itu yang menstok lele ke pasar-pasar. Lalu ada key activities daripada pembeli. Key activities si pembeli ini berupa membeli ikan lele, memesan ikan lele, lalu memilih jenis ikan lele. Kalau value propositionnya dari produk kami yang kami tawarkan kepada pembeli, yaitu pemesanan itu bisa kapan saja dan di mana saja. Lalu aksesnya cukup mudah melalui handphone ya, jadi cepat, menghemat waktu karena cepat juga. Lalu juga cukup menunggu pesanan di antar rumah, jadi nggak perlu ke pasar, nggak perlu ke peternak lele, jadi cukup pesan dari HP dan menunggu diantar. Customer relationship-nya berupa menerima langsung ikan lele dari kurir. Jadi setelah dipesan, dia berinteraksi dengan kurir untuk mengambil ikan lelenya. Lalu ada hubungan dengan aplikasi ya, misalnya muncul notifikasi dari aplikasinya. Lalu juga ada hubungan untuk membayar pesanan. Jadi setelah dia pesan, dia harus membayar apa yang dia pesan. Lalu customer segmen dari produk ini yaitu pertama penjual lele. Nah, penjual lele apalagi di masa pandemi corona ini
dia tentunya harus mentaati peraturan pemerintah ya. Jadi stay at home ya. Nah, otomatis dia punya alternatif produk kami untuk menjual lele dia. Lalu juga ibu-ibu yang menjadi mungkin ibu-ibu kan yang menyiapkan makanan ya, jadi terkadang di rumah juga pengen masak lele, jadi bisa beli di produk kami. Lalu juga pengusaha restoran makanan yang menyediakan lele tentunya ya, jadi bisa beli dari aplikasi yang kami bangun. Untuk key resource-nya, yang pertama untuk bisnis model harus ada manusianya ya, tentu saja ya. Jadi nggak bisa full otomatis itu, butuh manusia misalnya untuk memproduksi lelenya, untuk kurirnya. Lalu smartphone itu untuk berinteraksi dengan user lain. Lalu internet untuk konektivitasnya. Untuk channel digunakan aplikasi website dan aplikasi mobile juga. Lalu iklan untuk mempromosikan produk kami. Untuk construction-nya internet yang pasti ya, karena untuk akses internet, untuk akses aplikasi kami, pembeli itu harus ada pakai internetnya. Lalu uang untuk beli ikan lele ya. Nah, dari pembeli ini, bisnis ini dapat menghasilkan pendapatan dari lele yang dibayarkan oleh pembeli. Nah, selanjutnya untuk penjual, key partnersnya itu mungkin pebisnis ya, atau penjual lele, atau restoran lah kita bilang. Restoran kan dia jual masakan lele, otomatis dia bisa jadi pihak partnernya itu. Lalu kurir, karena kurir dibutuhkan untuk mengantarkan lele ke pihak pembeli. Lalu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu ada supplier yang mendistribusikan lele-lele ke pasar. Key activitiesnya, penjual itu memproduksi lele, lalu juga mendata pembeliannya, mengantar pesanan. Nah, ini maksudnya itu menghubungi kurir ya, untuk mengantarkan pesanan. Lalu value proposition-nya yaitu si penjual bisa menerima pesanan dari aplikasi, lalu akses cukup mudah karena cukup membuka smartphone ya, lalu bisa melakukan pemesanan di mana saja, menghemat waktu, dan tersedia berbagai macam lele. Lalu customer relationship-nya yaitu berupa notifikasi di aplikasinya, lalu bisa antar pesanan langsung ke rumah pembeli. Customer segmennya itu berupa ibu-ibu, bapak-bapak, pengusaha restoran makanan, pedagang ikan. Kalau channelnya itu media sosial, website, mobile app, SMS, dan telepon. Untuk key resource-nya dia butuh manusia, smartphone, developer, jaringan. Kontraktornya itu bayar pekerja ya, bayar pekerja di tempat dia. App development maintenance, jadi pengembangan aplikasi, lalu dapat pendapatan dari hasil penjual lele dan produksi ikan lele. Lalu selanjutnya itu kurir atau user yang terakhir ya. Jadi key partner si kurir ini yaitu restoran penyedia masakan lele. Jadi dia mungkin saja mengantarkan lelenya itu ke restoran-restoran. Lalu juga dia butuh peternak lele atau penjual lele untuk mengambil barangnya. Lalu masyarakat umum bisa jadi dia mengantarkan kepada masyarakat. Untuk key activitiesnya, yang pertama itu mengambil barang dari peternak lele, lalu dia mengantarkan barang tersebut ke pembeli, lalu dia menunggu orderan untuk mengantar barang. Jadi mungkin dia harus menunggu dulu untuk mendapatkan orderan pesanan antar barangnya.
Value proposition yaitu kurir cukup menunggu di sekitar tempat ternak lele aja untuk efektivitasnya ya. Jadi biar cepat ketika ada orderan, dia cepat ke tempat si lele itu. Lalu nanti jumlah kurir juga akan dibatasi. Jadi dia nggak mungkin nanti di satu tempat itu bisa banyak pesaing dia. Jadi kami batasi untuk kurirnya. Lalu kurir tidak perlu modal uang, jadi cukup kendaraan saja untuk mengantarkan barangnya. Customer relationship-nya itu sama, mengantarkan lele lalu juga menerima bayaran untuk pengantar lele. Customer segmennya berupa penjual lele di pasar atau peternak lele. Untuk channelsnya itu bisa dari aplikasi yang kami sediakan, baik mobile dan website. Lalu ada iklan sosial, iklan pada sosial media. Key resource-nya itu dia butuh smartphone tentunya, internet, kuota internetnya, lalu kendaraan untuk transportasi antar barang. Cost structure-nya atau biaya modalnya itu bensin untuk kendaraan dia, paket internet dia, lalu mungkin beberapa bulan sekali itu butuh perawatan untuk kendaraannya. Lalu ada revenue stream, dia dapat pendapatan dari pengantaran lele. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.